Indonesia digadang-gadang menuju Indonesia emas pada 2045. Salah satu indikator mewujudkannya memiliki kualitas pendidikan yang kuat. Tetapi 8 dekade Indonesia merdeka ternyata masih ada jutaan anak yang tidak bersekolah karena berbagai alasan. Fakta ini memiriskan dan pemerintah harus segera melakukan antisipasi. Dan berikut penelusuran kami dalam laporan khas redaksi. Di jarinya 3, langsung dilanjutin 6, 7. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengungkapkan ada jutaan anak usia sekolah tidak merasakan bangku sekolah. Data terbaru menunjukkan jumlahnya mencapai 3,9 juta anak putus sekolah karena berbagai alasan. Fakta ini menunjukkan potret buram 80 tahun Indonesia merdeka. Rumah panggung berbalut bilik ini menjadi saksi perjuangan Piki Permana membantu orang tua bertahan hidup. Piki adalah anak ketiga dari 8 bersaudara di keluarganya. Berasal dari keluarga kurang mampu. Pada 2019 atau kelas 3 SD, ia tidak melanjutkan sekolah. Alasannya ingin bekerja untuk membantu orang tua mendapat pundi-pundi rupiah. Kini Piki yang berusia 14 tahun bekerja serabutan sebagai buruh. Dalam sepekan, 2 hingga 3 kali ia bekerja di kebun mencabut rumput di lahan seluas 6 hektar bersama kerabatnya. Dalam satu hari, upah yang ia terima sekitar Rp100.000. Jika melanjutkan sekolah, ia kini sudah duduk di bangku kelas 2 SMP. Iki bercerita, selain karena masalah ekonomi, ada hal lain yang membuat ia putus sekolah. Yang ngeledekkan banyak, yang ngeledek orang tua saya. Gimana ngeledek? Sina kamu miskin, Sina katanya. Saya sakit hati kayak itu langsung. Jadi nggak sekolah lagi? Enggak. Oke, berarti sudah 4 tahun kamu nggak sekolah? Iya, udah 4 tahun. Menyesal tidak sekolah lagi? Tidak. Tidak menyesal? Tidak. Tapi pengen nggak sekolah lagi dari lubuk hati kamu yang paling dalam? Paling hati kecil aku mau lagi. Kenapa mau sekolah lagi? Karena aku kurang pintar. Karena untuk masa depan aku. Di jarinya 3, langsung dilanjutin 6. Bekerja sebagai kuli bangunan di Jakarta. Dalam 1 bulan, ayah Piki hanya mampu menafkahi 8 anak dan istrinya tak lebih dari Rp1.000.000. Sebagai orang tua, Hani Nuraini sang ibu tentu ingin Piki melanjutkan sekolah. Tetapi beberapa kali ia bujuk, Piki kerap menolak dengan berbagai alasan. Ada uang nggak ada uang kayak dia disuruh sekolah gitu. Kalau nggak ada mau sekolah nih, kalau nggak ada bekal dia juga sekolah. Ada kadang-kadang sekolah, kadang-kadang enggak gitu kalau ada bekal. Gitu aja. Jadi sebenarnya kalau mau sekolah sok aja gitu. Iya, sok gitu biar pinter. Kalau ada uang sekolah, nggak ada uang sekolah biar pinter gitu sama ibu dibilangnya sama dia gitu. Menurut Kemendikdasmen, dari lebih 3,8 juta anak putus sekolah, lemahnya ekonomi memang menjadi faktor penyebab utama anak putus sekolah dengan persentase mencapai 25,55%. Faktor lainnya adalah bekerja, menikah 14,56%, faktor disabilitas 3,64%, dan mengalami perundungan 0,48%. Pengamat pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia menilai tingginya jumlah anak putus sekolah sangat mengkhawatirkan. Program sekolah gratis dinilai belum cukup karena biaya lain seperti transportasi, seragam, dan perlengkapan belajar kerap membebani orang tua, dan itu fakta. Jika dibiarkan, jumlah anak putus sekolah bisa terus meningkat dan Indonesia bisa kehilangan generasi emas di masa depan.
Ya, kalau ini tidak cepat diantisipasi, yang pertama bisa lost generation. Indonesia akan kehilangan generasi-generasi emas. Dan itu artinya Indonesia ke depan menjadi warning ya, menjadi perhatian bahwa kita punya generasi yang lemah. Oleh karena supaya ini tidak terjadi, segera pemerintah dengan pemerintah daerah libatkan ya pentahelik ya termasuk dunia swasta segala macam untuk mengatasi persoalan ini bersama-sama. Harapan besar agar seluruh anak Indonesia bisa mengenyam pendidikan tanpa terkendala biaya menjadi pekerjaan rumah yang tak boleh diabaikan. Karena pendidikan merupakan hak semua anak, bukan beban yang membuat mereka menyerah di tengah jalan. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.